cara menulis. Nah, mungkin teman-teman ada yang familiar ya tentang nasihat ini, just write, tulis aja gitu. Itu ada banyak sebenarnya nasihat seperti ini, entah itu di YouTube, di Google, atau mungkin kalian ikut seminar ya, yang mana mereka mendorong kalian buat ya udah tulis aja apa yang kalian ada, apa yang kalian punya, apa yang di kepala kalian, tulis aja itu. Nggak usah terlalu detail, nggak usah terlalu struktur, nanti itu bisa diurus nanti. Kalau misalnya stuck, bisa brainstorming ke ide yang lain. Nah, ini menurut saya kurang tepat ya untuk advice ini. Tapi coba saya jelaskan kenapa just right ini sesuatu yang bukan bukan suatu hal yang bagus buat dilakukan, terutama untuk jangka panjang. Jadi masalahnya itu yang pertama adalah detail itu penting. Jadi ibaratnya kalau kita just write, just hanya menulis, itu ibaratnya kita mengendara mobil. Kita mengendara mobil, ya udah nggak tahu mau kemana. Yang penting keliling aja gitu. Keliling ke Bekasi, terus ke arah timur lagi, lalu tiba-tiba ada yang ngide. Ayo kita ke Taman Anggrek. Itu kan Jakarta Barat ya, jauh banget itu. Jadi yang harusnya jalan dari tempat kita titik-titik awal ke Taman Anggrek itu cuma sekitar setengah jam sejam, jadinya bisa makan 3 jam. Karena apa? Karena nggak ada tujuan dari awal. Nah, kenapa itu detail itu penting? Karena itu akan sangat menghemat energi dan waktu. Terus yang kedua, kenapa just waktu adalah suatu kebiasaan yang salah? Karena itu membangun habit untuk menghindari masalah. Dan ketika kita menghindari masalah, kita nggak belajar apa-apa di sana. Kita nggak improve, kita nggak level up. Contoh misalnya kita lagi menulis, terus kita bingung mau tulis apa lagi. Karena kita blok, udah nggak bisa mikir lagi, kita nulis yang lain, ide yang lain. Lalu sementara eh, ketika kita writing block itu, itulah kesempatan kita buat improve pengetahuan kita dengan mencari pengetahuan baru yang berkaitan. Nah, kalau kita membiasakan diri untuk menghindari hal itu, kita nggak akan eh, level up untuk skill menulisnya. Terus yang berikutnya, semakin kita menulis secara acak-acak, itu semakin susah untuk menarik benang merah. Mungkin ada yang pernah menulis sebelumnya, kumpulan-kumpulan ide, itu akan sangat susah untuk menarik benang merahnya. Misalnya cukai. Cukai ngebahas soal rokok. Oh, rokok, kesehatan. Oke, kesehatan. Terus cukai ngebahas soal misalnya ke hmm, dana bagi hasil ke Pemdanya. Oh, ini juga menarik ini. Dan semakin banyak ide-idenya. Penggunaan cukai, dana hasil ke Pemda, kesehatan, ke anak-anak, UMKM, tenaga kerja. Semakin panjang kalian nulis dengan banyak ide, itu semakin susah buat narik benang merah. Nah, itulah kenapa eh, just right itu hanyalah suatu masalah, terutama untuk menulis ya. Sehingga nggak ada sama sekali value editnya. Justru malah membuat kita bingung ya, karena kita nggak tahu mau ngambil apa. Mau nulis soal kesehatan penting, bagus juga. Mau nulis dana bagi hasil ke Pemda, penting juga. Jadi malah makin bingung. Dan menulis itu sebenarnya sama dengan bidang lainnya, kayak memasak nih, yang di sebelah kanan kita ada gambar memasak atau driving, mengemudi. Nggak ada tuh koki yang mengatakan ke juniornya, ya udah masak aja, just just cook, nggak usah peduli soal ingredientsnya masih segar apa tidak, nggak usah peduli soal teknik masaknya bagaimana, benar apa tidak, yang penting masak aja secepat mungkin, sajikan ke pelanggan. nggak nggak bisa seperti itu. Jadi nggak ada
nggak ada bidang bidang keilmuan yang sekedar just right, karena kita harus memperhatikan detailnya. Seperti kayak memasak kan, kita harus lihat nih, ini kita masukin garam atau gula. Kalau kecampur kan bahaya tuh, salah kaprah itu. Atau misalnya driving instructor, nih gambar yang di bawah. Driving instructor itu nggak bisa ngomong ke orang yang diajar, ya udah gas aja, mobilnya digas aja, nggak usah peduli marka jalan, nggak usah peduli rambu-rambu lalu lintas, gas aja secepat mungkin. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi sama dengan ketika kita belajar hal lainnya, ketika kita menulis, kita harus peduli dengan detail. Jadi asumsi ataupun nasihat just right ini sebenarnya keliru. Nah ini jadi pertanyaannya, lalu gimana sih cara menulis agar tidak sekedar menulis? Nah, ini sekedar tips aja. Sebenarnya mungkin nggak kita menulis sebuah tulisan yang baik di kesempatan pertama dengan waktu yang cukup singkat? Sebenarnya bisa, sangat bisa, sangat bisa. Mungkin ini akan berat di awal, tapi kalau kita membiasakan untuk membuat menulis dengan cara seperti ini, itu akan sangat membantu sih. Jadi sebenarnya masalah yang kita miliki itu bahwa ide-ide kita di kepala itu tidak tersimpan secara urut, melainkan kayak brainstorming, kayak kumpulan-kumpulan ide yang bertautan, yang banyak dan nggak berurutan, sehingga ide-ide kita itu terkadang kacau balau. Nah, masalah ini sebenarnya kita bisa eh, hadapi dengan cara ketika kita memiliki mindset bahwa ini bukan soal seberapa banyak yang kita ketahui. Jadi bukan soal kita tahu cuka itu buat when buat buat kerja, bukan soal cuka itu untuk bagi hasil, bukan soal cuka untuk kesehatan. Kita nggak perlu menjelaskan semua yang kita ketahui. Kita cukup memilih salah satu. Ini kita memilih dan memilah ya, setengah orang ketika kita memilih dan memilah apa yang kita mau bahas, apa yang kita ketahui secara berurutan. Jadi semuanya, nggak semuanya perlu kita ceritakan, tapi cukup dipilih-pilih apa yang kita bisa sampaikan, kita pilih, kita susun dengan baik secara efektif. Nah, lalu bagaimana cara menulis? Sebenarnya eh, urutan ide yang kita miliki di kepala itu kita cukup bentuk dalam narasi, struktur narasi, seperti membuat cerita di mana sebuah respon itu respon atas masalah, atas pertanyaan tentang kebutuhan, lalu kita eh, menulisnya secara bagus. Dan hal ini itu sebenarnya bukan cuma untuk menulis ya, itu untuk banyak hal, bisa dipakai untuk banyak hal, untuk bikin sebuah film misalnya, untuk membuat sebuah storytelling yang bagus, dengan membuat sebuah struktur narasi itu akan lebih efektif. Contoh di sebelah kanannya ada sebuah film yang aku suka. Mungkin ada yang pernah nonton belum? Ini film lama sih tapi bagus menurut. Mr. and Mrs. Smith. Jadi ini pasangan suami istri yang sebenarnya mereka dua-duanya itu adalah agen spy, agen mata-mata. Tapi mereka nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Dan mereka bekerja di sebuah perusahaan yang bersaing. Nah itu kan situasinya ya. Mereka suami istri,
Mereka agen spy tapi nggak tahu satu sama lain dan bekerja di perusahaan persaingan. Yang menjadi masalah ketika mereka berdua diminta untuk saling bunuh satu sama lain. Ya, itu masalahnya. Terus jadilah sebuah adegan-adegan aksi, pertempuran, ledakan, dan sebagainya yang membuat film ini sebagai film yang seru lah. Atau mungkin ada yang nonton ini belum? Ini Naruto misalnya, Naruto. Itu kan juga ada banyak ya, ada banyak cerita yang di dalamnya. Sasuke yang situasinya adalah dia kan Uchiha tunggal yang tersisa saat itu. Masalahnya adalah dia mau balas dendam sama kakaknya Itachi dan sebagainya. Nah, runtutan ini, masalah background ini yang menjadi sebuah film ini menarik atau anime. Atau mungkin film Korea misalnya. Aku kurang tahu sih kalau soal Korea jadi nggak bisa kasih contoh. Maaf ya. Atau jadi ya kita bisa membuat bentuk struktur yang naratif itu balik lagi. Ini akan sangat powerful di sini pendahuluan. Bagaimana kita menyampaikan pentingnya sebuah penelitian kita. Nggak perlu sesuatu yang wow, nggak perlu sesuatu yang mengubah dunia, tapi selama narasi kita bagus, itu akan diterima. Nah, mungkin untuk eh, jelasnya ya, itu strukturnya seperti ini. Pertama, kita jelaskan situasinya. Apa ya yang paling terkenal ya? Naruto aja lah ya. Itu yang aku tahu. Naruto misalnya, anak yatim piatu situasinya kan. Terus dia jelmaan Kyuubi ekor 9. Masalahnya, masalahnya adalah dia ingin menjadi Hokage, tapi dia tidak diakui oleh desanya, kan? Desanya. Lalu bagaimana yang lainnya merespon? Ini kita lihat di Gara, misalnya Gara kan juga desa masuk desa desa sebelah ya. Itu bagaimana mereka meresponnya. Terus kita jelaskan nih kebutuhan apa sih yang kebutuhan yang menjawab masalah itu dengan cara yang berbeda. Misalnya kalau Gara itu kan dia lebih otoriter ya ke desanya dengan cara yang lebih dengan cara yang negatif lah. Nah, ada cara yang berbeda nih, dengan cara yang berbeda yang dibuat oleh si Naruto. Nah, terus dibuatlah di terakhir jelaskan apa menjadi tujuan pernikahan kalian. Nah, ini struktur struktur yang bisa kalian pakai baik di pendahuluan maupun di draft. Contoh, kita coba buka jurnal. Sinyalnya. Sampai saat ini ada yang ingin ditanya? Atau mungkin kita kumpul di terakhir aja? Juga bisa. Oke, kalau itu terakhir aja ya. Hmm.